ibu-ibu yang mengandung kita jadi penyapu debu di pinggir jalan. Sebulan digaji 3 juta dibagi orang banyak. Kalau kenaiknya kita yang masih diberi kesempatan hidup ini, Pak. Ibu-ibu loh, Pak, yang jelas menghisap debu dibagi orang banyak 3 juta. Kalau dibagi 10 saja berarti 300 sebulan. Mungkin lebih itu dari 10. Itu yang pertama. Kompensasi juga namanya. Di luar kompensasi apa masuk kompensasi? Apa masuk yang 10 juta kompensasi? Lain, Pak, lain. Ini perusahaan langsung, Pak. Perusahaan langsung itu. Lain lagi. Itu SDM. Itu perusahaan lain. Iya. Nah, yang seterusnya, Pak, ini bidang SDM juga, Pak. Bahkan SDM benar ada di sini. Yang pertama, adanya perusahaan batu bara ini, Pak. Saya kelaporan langsung, Pak. Adanya perusahaan batu bara ini bukan lagi pencemaran lingkungan, merusak lingkungan. Saya contohkan ada Bomba Group ini, langsung saya 3 perusahaan di Desa Perangai. Jadi dengan rumah penduduk itu, Pak, sudah hampir tidak ada batasnya. Bahkan ada yang dibebaskan rumah itu pergi dari desa itu. Itu ada, Pak. Mohon nanti ada turun. Ini bukan lagi pencemaran, Pak, KDSN, ANSN. Merusak, Pak. Ada pidananya jelasin, Bapak lebih tahu. Mohon kita sama-sama membenari Provinsi Sumatera Selatan ini. Yang dikebur juga, Pak, sama tidak ada batas. Di Gedung Agung sudah sama. Jadi hampir semua merusak lingkungan. Itu yang khusus untuk SDM. Kemudian untuk Dinas Perhubungan, kita kalau tidak salah itu ada undang-undang tentang angkutan jalan tipe B atau tipe A. Jumlah kan ada di pinggir jalan itu tipe B hanya maksimal 8 ton, Pak, desuk. Yang terjadi di Kabupaten Lahat itu berapa, Pak pimpinan? 40 ton bersih angkutan. Nah, ini gimana ini? Di mana salahnya? Jadi saya lapor kepada DPRD Provinsi Sumatera Selatan karena wewenang tentang batu bara ini kembali ke Provinsi Sumatera Selatan. Itu pusat. Ya. Kita cuma jadi penonton di daerah kita kan aturan. Oke lah. Siap kali menyampaikan. Siap. Nah, kemudian untuk selanjutnya, Pak, agar berkeadilan perusahaan ini, kalau masalah fakta hukum itu tidak ada yang benarnya. Jangankan peraturan undang-undang, peraturan gubernur saja sudah ditanggung oleh perusahaan ini. Jadi intinya kami tidak mengutik-utik tentang aturan. Yang penting ada take and give-nya. Jeme peluang menjajah ekonomi tapi berbagi dengan masyarakat yang dijajah. Kira-kira itu. Jadi mohon untuk kompensasi itu, Pak pimpinan, jangan per 10 juta ataupun 20 juta apa tadi yang diajukan 50 juta per desa. Pakailah sistem keadilan, pakai tonase output input yang keluar batu bara per perusahaan. Apakah 1000, apakah 2000 dan selanjutnya. Itu yang lebih tepat, Pak. Kalau dia tidak mengeluarkan batu bara berarti tidak bayar, ya, Pak. Itu yang saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum mungkin. Puji syukur hari Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad, bahwa sore hari ini kita kembali dipertemukan di Gedung Rakyat DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Kalau melihat apa yang menjadi catatan kita di pertemuan terakhir, bahwa ada beberapa hal yang harus diselesaikan terkait dengan aktivitas pengangkutan batu bara dari tambang stasiun, dari tambang ke Jalan Serpo di Tanjung Jambu. Yang pertama, bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium terdapat kualitas udara yang sudah melampaui ambang batas. Nah, kualitas udara ini ternyata salah satu faktor penyebabnya adalah debu batu bara.
Nah, untuk permasalahan ini, Bapak Pimpinan, sebagaimana yang kami laporkan melalui WA, melalui lisan di setiap pertemuan, bahwa perusahaan tambang, bukan perusahaan transporter. Saya ingatkan sekali lagi, pertemuan kita kemarin itu perusahaan tambang, bukan perusahaan transporter. Jadi batu bara itu dari kegiatan penambangan sampai dengan penjualan, sampai dengan diangkut ke pelabuhan, itu tanggung jawabnya pemegang IU, bukan transporter. Jadi ada satu pemahaman dulu ya. Kita harus bedakan mana yang transporter, mana yang izin usaha pertambangan. Jadi batu bara itu adalah tanggung jawab izin usaha pertambangan. Nah, siapa izin usaha pertambangan itu? Batu bara lahar, kemudian BE, Bukit Merapi Energi, Bukit Telunjuk, MIP, gas, bas, dan lain-lain sebagainya. Itu namanya izin usaha pertambangan. Nah, kami sudah meminta ke semua perusahaan itu, kalau salah ada 17 kemarin, untuk berkoordinasi capak ke debu yang ada di jalan itu. Maka pada saat mobil lewat, debu itu tidak berterbangan lagi. Sehingga kualitas udara diharapkan menjadi lebih baik. Bukan cak selama ini. Jadi yang saya pahami, apa yang dilakukan oleh, saya tidak tahu apakah itu asosiasi atau masyarakat yang ditunjuk, kamu itu kan hanya nyapu debu di aspal, diturunkan ke berem, ke pinggir jalan. Bukan diambil di debu. Debu itu dipinggirkan baik dari badan jalan, dari aspal ke berem. Berem itu yang batu-batu di pinggir jalan. Nah, pada saat udara kering, panas, mobil lewat siang hari, walaupun tidak ada angkutan batu bara, debu itu dengan ukurannya yang kecil, maka dia terbang lagi. Putar-putar di situlah. Benar. Kakek malam ngangkut lagi batu bara, nambah lagi, kamu sambung lagi ke pinggir. Benar. Bertahun-tahun, nah itulah. Jadi akumulasi debu itu sudah begitu banyak, makanya kalau sudah jadi jelek. Sehingga kami perintahkan, kami minta ke seluruh perusahaan tambang agar bekerja sama, debu itu diambil. Itulah yang kita ingin kamu karung-karung itu. Iya, Fotonya Pak Pimpinan sudah kami sampaikan. Iya. Jadi berbarislah karung debu itu di pinggir jalan pada saat itu. Nah, kemudian yang debu-debu lagi di pinggir, itu kadang-kadang ada posisi tanah yang naik, yang terakumulasi di situ di scrap. Nggak tahu benar apa tidak, yang jelas fotonya ada mengaku tidak gitu di lapangannya sebenarnya. Tapi laporan dari kawan-kawan di lapangan, seperti itu ini intelijen juga Pak Ketua. Memang ada aktivitas scrap yang dilakukan oleh perusahaan. Dan saya minta seluruh water truck itu tangki yang ada di tambang itu keluarkan, sirami. Setelah di scrap itu, terlalu menyedari disiram. Itu yang sudah saya lihat, yang sudah dilakukan oleh perusahaan. Walaupun itu temporer, dan saya berharap ini dilanjutkan untuk masa-masa yang akan datang. Nah, lalu bagaimana kita mengukur bahwa debu itu sudah berkurang volumenya, atau kalau habis bikin ya, dan mungkin ya, karena memang barang itu kecil. Nah, sudah berkurang, kita harus ukur lagi, kita bandingkan uji kualitas udara sebelum dibersihkan dengan sesudah dibersihkan. Nah, ini izin pimpinan bahwa kita sudah perintahkan kepada perusahaan untuk carilah dewe lembaga independen yang bisa dipercaya untuk mengukur kakak titik-titik kakak besar-besaran untuk dilakukan, yang bisa kita percaya. Bukan kami pemerintah. Silakan dari perusahaan dicari yang ada sertifikasinya dan layak norma itu. Nah, itu sudah dilakukan pengukurannya. Nah, terkait dengan hasilnya, tapi mungkin dinas lingkungan hidup yang bisa menjelaskan seperti apa hasil uji kualitas udara tersebut. Kemudian untuk kendaraan yang lewat siang masih tetap terpantau, dan itu menjadi catatan kami. Saya begitu dapat foto ada truk ngangkut siang itu, saya telepon di lapangan, stop, laporkan ke polisi. Tidak ada kejadian, Pak Pimpinan, kalau saya tidak sampaikan bahwa ada yang ditindaklanjuti oleh masyarakat yang berani ngadang tronton itu, malah bukan terbuka yang ngangkut siang ini. Dan saya yakin itu batu-batu yang tidak benar ini. Aku baca siang-siang truk besar yang 30 tonan itu lewat, dan masyarakat tahu. 40 ton. Dan masyarakat tahu, dan itu di stop. Nah, tidak lanjutnya mungkin di polisi, karena salah satu yang melakukan sudah dilakukan ke polisi. Ini kami meyakini bahwa untuk yang siang ini ada kurang, walaupun masih ada yang maling-maling. Untuk isolasi itu yang lewat nih siang, ya catat nih platnya berapa, dari perusahaan mana, kami lacak. Jadi ada kontrol dari kami di pemerintah provinsi. Nah, kemudian plat BG, yang tidak plat BG, kita sudah sepakat.
saya ditelepon oleh warga, Pak Ketua. Kami tidak membutuhkan kompensasi. Kartu warga ini yang kami minta perusahaan jangan jalan situ, jangan jalan di depan, jalan rumah mereka itu, jangan jalan aspal, gitu. Buatlah jalan sendiri. Kami dapat lupa, mungkin aku pikir terlalu sana. Rasanya mungkin libur Merapi Barat banyak duit kali ya, banyak ganti rugi lah atau tambang ini. Jadi tidak lagi ngambil yang dikit-dikit kompensasi model kemungkinan. Tapi intinya bahwa masyarakat ini tidak begitu berharap punya kompensasi. Yang katanya duit debu, duit apa gitu. Tapi yang ingin saya garis bawahi, Bapak Ibu sekalian, saya sepakat. Sebenarnya perusahaan itu sudah berkontribusi untuk melakukan CSR-nya, tetapi tidak terorganisir. Contoh, 10 juta dari satu perusahaan yang Bapak sampaikan itu tidak apa-apanya dibanding ada satu perusahaan lebih dari 200 juta setiap bulannya mengeluarkan duit debu ini tadi. Saya tidak sebutkan nama perusahaannya, tapi ini ke arah Merapi Barat. Ada yang 700 rupiah, 720 rupiah per ton dipatok oleh umum dusun itu. Dibayarnya. Nah, kalau bayar dalam 3 ribuan sebulannya dia nganggur. Makanya ada 200 juta lebih. Dia bayar. Dan itu kan, nah itu tidak dilaporkan oleh Pak Rosi dengan kita lagi. Dia laporkan itu yang 7, ya 10 juta, 10 juta, 10 juta. Nah, artinya ada informasi yang tidak berimbang di masyarakat. Nah, kemudian kita berharap sebenarnya jika kompensasi itu benar-benar hak masyarakat, keinginan masyarakat yang saya tangkap benar-benar disampaikan ke masyarakat. Benar-benar masyarakat itu mendapatkan, kalau bahasa sekarang ini transparansi. Ada duit 100 juta dimakan oleh pengurus 10, umpama 900 juta sekian, 90 juta sekian, kami sampaikan ke kamu. Misalnya seperti itu. Nah, ini kan tidak ada, sehingga perusahaan dan beberapa unit lain memilih untuk menyalurkan sendiri. Ada juga yang melalui asosiasi. Nah, kami berharap sebenarnya hasil dari pertemuan kita kemarin yang dimediasi oleh Komisi 4 itu sudah disepakati. Ini kebetulan Kak Uson meninggal pulau ini kan, jadi asosiasi tinggal sikok lagi. Nah, dulu itu ke asosiasi mana yang menguruskannya? Apa ke Kak Uson, apa ke asosiasi beliau ini, Pak Rosi. Nah, harapan kami memang coba di Merapi area itu disepakati dulu. Kalau memang keinginan masyarakatnya asosiasi. Kalau memang itu dilakukan oleh pihak yang benar-benar bisa bertanggung jawab, misalnya pemerintah ya. Saya berharap sebenarnya pemerintah yang mengambil lagi, Pak Bupati itu harus mengambil sikap dengan kondisi yang ada ini, menunjuk dinas sosial kah, Pak Toki kalau misalnya karena lebih bertanggung jawab, kemudian keuangannya diaudit, kemudian masyarakat yang menerimanya juga dilakukan monitor, benar nggak ada yang diterima dan sebagainya. Dan yang paling penting, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat? Yang paling penting dibutuhkan oleh masyarakat, cek kesehatan masyarakat sepanjang jalan yang dilalui oleh Angkutan Batubara. Apa dampaknya dari debu yang sudah bertahun-tahun terpapar ini? Nah, ada tidak program yang duit disampaikan? Kita kan cuma ninju sembako, ninju apa namanya duit apa? Tapi yang paling penting kesehatan masyarakat itu diutamakan. Saya kira itu Bapak pimpinan informasi yang disampaikan, mudah-mudahan ini menjadi tambahan wawasan bagi kita semua sehingga permasalahan angkutan batubara di Kabupaten dapat segera teratasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Interupsi Pak pimpinan. Sebentar Bapak Ibu. Mari Pak Henry atas penjelasan yang tegas karena pertemuan kemarin kita sudah ada beberapa poin yang sudah buat kesimpulan menjadi sebuah kesepakatan, terutama untuk masalah angkutan. Ke depan juga kami merencanakan Pak ini pengurangan kendaraan angkutan, terutama untuk kendaraan yang bukan plat Sumsel. Kemudian juga kita dasarkan juga luasan produksi Pak. Jadi masing-masing perusahaan itu tentunya produksinya kami nanti datanya dari SDM untuk produksi dari masing-masing perusahaan itu tentunya beda-beda, dan kita
atur untuk alokasi kendaraan yang dapat beroperasional. Kemudian selanjutnya Pak, berkenaan dengan apa yang disampaikan Mak tadi, yang mana ke depan juga memang perlu Pak yang ada terjadi selama ini banyak pintu, sehingga apa yang disampaikan oleh Pak KDSDM tadi perlu adanya kejelasan, transparansi, peruntukan, jangan sampai maksud daripada pihak perusahaan ataupun yang dikoordinir oleh asosiasi ini tidak tersampaikan kepada masyarakat apa yang menjadi tujuan tadi Pak. Karena kita ketahui masing-masing perusahaan sebenarnya Pak tadi sudah melakukan kewajibannya, mungkin tadi kurang pengelolaan Pak. Mungkin ke depan kita ketahui asosiasi ini ada 2 Pak, tadi sampai dengan Pak Son ya, sudah meninggal tadi malam dan hari ini dikemudikan dan ke depan juga tidak akan koordinasikan dengan pemerintah Kabupaten Lahat untuk masalah asosiasi ini. Ke depan kita harapkan satu pintu, satu wadah dengan peruntukan yang jelas. Dan dapat kami sampaikan beberapa waktu yang lalu Pak, ini sudah ada rapat dari yang difasilitasi oleh Camat Merapi Barat pada tanggal 24 September tahun 2021 bertepat di Aula Kantor Camat Merapi Barat, yang mana mereka ini menuntut Pak, ini untuk Merapi Barat itu sebesar 7 bulan. Untuk Merapi Barat itu minta dana 10 juta Pak. 70 juta setiap bulannya. Untuk Merapi Timur itu 50 juta. Nah ini perlu nanti kita pertegas juga karena tiap desa Pak minta segitu Pak. Jadi nanti kita harapkan dengan kepengurusan ataupun wadah yang jelas, peruntukan yang jelas, dan juga bila perlu nanti bisa diaudit dan dipertanggungjawabkan. Demikian mungkin Pak Ketua yang dapat kami informasikan pada kesempatan ini. Yang jelas kami ke depan akan menata kembali untuk ketertiban daripada angkutan batubara di Kabupaten Lahat dan Kabupaten Morenin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Masih Pak Ali penjelasan selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi. Kemarin itu Pak Ali sudah menjelaskan ada rapat bersama di Merapi Barat, di kantor Camat Merapi Barat. Ada kesepakatan dari masyarakat menuntut kompensasi 10 juta di Merapi Barat, 50 juta di Merapi Timur. Ya Pak Ali, 70. Permintaan dari Pak Kades yang di Merapi Barat, Merapi Timur 50 per desa ya? Per desa per bulan. Per desa per bulan. Per bulan. bulan ya. Masih Pak Ali. Penuhnya. Sudah menjadi fungsi dari dinas, sudah dilakukan pengurangan dari angkutan yang benar keluar yang menjadi perhatian jelas. Juga luasan produksi dari area tersebut terakhir sama dengan Pak Henry. Pak Ali, kejelasan tentang yang mengelola dan kompensasi. Karena jangan sampai dari suzon yang baik itu menjadi Mohon izin Bapak Ketua, Bapak Kepala Anggota Komisi 4, Bapak Kepala Dinas SDM, Kualitas Lingkungan, Bapak Ibu dari asosiasi. Mohon izin Pak terkait dari pelaksanaan kegiatan pada TLHP berdasarkan surat dari hasil berita Jakarta rapat di Komisi Anggaran yang dilaksanakan minggu kemarin. Kalau dilatih melaksanakan untuk penelitian sampel kedua asal pertimbangan pilkada di Kabupaten Lahat, di mana kami dari LHP melakukan di lokasi 5 titik. Yang pertama di Simpang 4 Serpo, yang kedua di Kuala Mil Merapi, yang ketiga di kantor Camat Merapi Barat, yang keempat di Desa
Desa Gunung Agung. Pengambilan sampel kami laksanakan pada tanggal 30 September sampai dengan 3 Oktober 2021. Dapat kami sampaikan secara umum Pak, untuk hasil secara resmi tertulis belum bisa kami keluarkan karena masih ada satu sampel, yaitu satu parameter, yaitu PD atau timbal, itu belum ada untuk hasilnya Pak. Sementara yang lain sudah ada hasil tapi masih akan kami keluarkan secara global setelah hasil parameter PD timbal itu bisa keluar. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan teman-teman anggota, Pak Hadir, saya hormati Kepala Dinas SDM, Pak Dinas Perhubungan, serta Sekretaris DLHP, beserta semua jajaran yang hadir. Yang saya hormati rekan-rekan dari Asosiasi Transportir ya, Pak Rozi, perwakilan masyarakat di Frafi, Bu Kartini ya, dan Bapak Ibu yang tentunya tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Jadi langsung saja barangkali. Yang pertama, berdasarkan penjelasan dari teman-teman dari Merapi ya, yang mungkin diwakili oleh Pak Rozi selaku asosiasi dan Ibu Kartini, dengan penjelasan dari teman-teman dari SDM gitu ya, dari Perhubungan dan DLHP, saya kira mungkin apa yang dipersoalkan itu lebih ke persoalan kasuistis gitu ya. Artinya saya mengatakan bahwa ada perkembangan yang cukup besar dari pertemuan kita terdahulu ya, terkait langkah-langkah konkret yang kita sepakati dalam rangka kita menindaklanjuti keluhan masyarakat yang ada di Merapi. Misal barangkali ya Pak Rozi, terkait dengan aktivitas kebun. Saya kira berdasarkan penjelasan dari SDM tadi, kita harus mengatakan memberikan apresiasi bahwa sudah ada langkah konkret yang dilakukan oleh pihak perusahaan untuk meminimalisasi terkait dengan dampaknya. Ya, tadi kan sudah dijelaskan oleh Pak Hendri. Mungkin belum maksimal, saya kira karena mungkin belum secara keseluruhan. Pasti ada saja yang mungkin belum secara maksimal menjalankan apa yang menjadi himbauan dari SDM. Yang kedua mungkin terkait dengan masih adanya ya, aktivitas pengangkutan yang dilakukan pada siang hari Pak Rozi. Itu sifatnya kan hanya kasuistis, hanya 1-2, dan itu pun sudah ditindaklanjuti ya oleh dinas terkait, bahkan juga oleh masyarakat yang sudah tadi disampaikan berani melaporkan kepada aparat kepolisian ya untuk menindaklanjuti, dan itu sekarang dalam proses ya. Ini kan satu kemajuan yang luar biasa. Berikutnya terkait dengan masih ya, saya kira harus menindaklanjuti secara konkret, mungkin dengan melakukan teguran secara lisan maupun tertulis kepada perusahaan-perusahaan yang tentunya masih yang melanggar bagian daripada kesepakatan kita kemarin. Ini kan sesuatu yang luar biasa, kemajuan yang menurut pandangan saya Pak Rozi ya. Nah, yang mungkin paling penting terkait dengan permasalahan yang disampaikan tadi, terkait mekanisme ya yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan itu terkait dengan pemberian kompensasi. Ini yang mungkin jadi catatan besar bagi kita semua, baik berdasarkan penjelasan dari Pak Rozi tadi maupun mungkin berbanding terbalik dengan penjelasan dari SDM, gitu kan? Menurut Pak Rozi tadi hanya 7 saja gitu ya yang menjalankan kesepakatan itu, tetapi ternyata berdasarkan informasi yang didapat oleh SDM, di luar daripada itu mereka sudah melakukan upaya memberikan kompensasi dan mungkin nominal cukup besar, malah dari apa yang disampaikan oleh Pak Rozi tadi. Yang kedua, ada pemahaman yang tidak sama ternyata dari masyarakat dengan pihak asosiasi terkait dengan pemberian kompensasi itu ya.
Tadi masyarakat disampaikan kami tidak perlu kompensasi. Pemahaman mereka yang penting angkutan itu tidak melalui jalan yang di aspal, ya kan? Ada juga yang mungkin mengatakan tadi yang tidak salah saya tangkap, termasuk juga penjelasan dari pihak perhubungan tadi dibacakan, ada beberapa daerah itu yang minta kompensasinya tidak melalui Pak Roji asosiasi, ya, dengan kisaran namanya cukup besar. Nah, menurut pandangan saya ini kan perlu ada satu pemahaman yang sama sehingga tuntutan masyarakat ini bisa ya terakomodir dengan baik, gitu kan? Baik skema penyalurannya maupun terkait dengan siapa yang berhak yang punya legal formal untuk mewakili masyarakat di situ, ya kan? Karena begini juga perlu dipahami Bapak Ibu sekalian. Kalau terkait kompensasi ini, asosiasi katakanlah tidak secara keseluruhan mewakili masyarakat kan, ya perusahaan juga nanti bingung, ya. Asosiasi menuntut, kades menuntut, masyarakat menuntut. Nah ini kan jadi persoalan Pak Henry, ya. Nah, artinya ada formula yang baik, ya, harus dibicarakan sehingga kita punya satu pemahaman bahwa masyarakat dalam kaitan terkait dengan kompensasi itu, apakah memang bisa mewakilkan keinginan mereka, aspirasi mereka melalui asosiasi yang dipimpin oleh Pak Roji ini. Yang kedua, artinya skema menyalurkan itu bagaimana kira-kira. Nah ini kan harus ada pemahaman yang sama di antara kita semua, ya, sehingga perusahaan tidak merasa barangkali, menurut pandangan saya ya, artinya ya inilah yang memang betul-betul disepakati gitu ya, cerminan daripada masyarakat yang terdampak di situ gitu ya. Nah ini yang harus kita clearkan barangkali gitu ya. Nah kami dari DPRD ini tentunya Pak Roji akan terus memfasilitasi apa yang menjadi aspirasi dan keinginan masyarakat, ya. Termasuk juga hari ini kami mengingatkan kepada leading sektornya SDM, ya, terus berhubungan dan HP, ya. Ini kan bagian daripada kami menindaklanjuti apa yang menjadi keluhan daripada teman-teman masyarakat yang ada di sana, ya, terkait dengan seluruh persoalan ini tadi, gitu ya. Ya saya kira kalau soal kendaraan yang masih siap, saya kira nanti Pak Ari ya tolong ditindaklanjuti bila perlu bersurat secara resmi ke perusahaan-perusahaan itu, termasuk juga kendaraan-kendaraan yang masih menggunakan ya nopol di luar plat tinggi, ya. Tapi kalau saya melihat dan mendengar penjelasan tadi, saya kira ini kan lebih sifatnya kasuistis, kecil ya. Artinya perkembangan dari pertemuan kita beberapa kali itu saya kira sudah luar biasa kemajuannya, ya. Nah mungkin yang perlu diformulasi barangkali Pak Ketua, Pak Pimpinan terkait dengan persoalan kompensasi ini, gitu kan? Ini yang mungkin perlu kita dorong untuk dicarikan skema yang paling tepat, ya. Yang pertama harus diperjelas legal standingnya, apakah Pak Roji ini memang betul-betul ya mewakili masyarakat yang terdampak di situ. Artinya masyarakat itu tidak lagi secara individu melakukan upaya kepada perusahaan. Nanti semuanya diserahkan sepenuhnya kepada Pak Roji sebagai wakil mereka untuk membicarakan terkait dengan kompensasi ini. Termasuk juga memberikan pembagian, menyalurkan ini harus jelas gitu kan, supaya semuanya bisa jalan. Pak Roji ya, kami dalam posisi mungkin ya mengakomodir apa-apa yang dipermasalahkan teman-teman dari Merapi, tentunya dengan tidak juga ya memperhatikan lah kira-kira apa yang menjadi aspirasi dan penjelasan teman-teman dari SDM ini. Saya kira itu ya dari saya Pak. Ya. Ini agak menarik. Ya. Karena izin Pak. Masih kalau dikasih kesempatan itu masukan dari komisi, karena memang kalau sih bukatin rapat hari ini adalah lanjutan, karena sudah pernah 2 kali rapat di ruang ini, dan dari rapat
tersebut sampai dengan saat ini adalah kemajuan yang saya sampaikan oleh teman-teman dari SDM, Dinas Perhubungan dengan DLHP juga sama oleh Pak Nobiden. Ini menyangkut hal-hal yang kita sikapi hari ini. Nanti kita bahas dengan kawan-kawan komisi untuk mempertimbangkan. Ada beberapa hal yang menjadi ketegasan keinginan dari masyarakat Merapi Barat. Kita akan memperjuangkan masyarakat tersebut agar menjadi Merapi Timur dan Merapi Timur juga. Saya beri kesempatan Pak Rozi menyampaikan tadi sudah 2 kali memotong, kami silakan. Ya, menarik Pak. Saya ini asosiasi perkumpulan sebenarnya. Dipilih langsung oleh wakil seluruh perusahaan waktu itu. 3 kali dipilih secara aklamasi, mewakili daripada seluruh perusahaan, termasuk bawah. Waktu itu kami kumpul ya untuk menanggulangi Ibu Merapi Timur ini. Nah, jadi 3 kali itu nolak kalau jadi ketua. Karena dulu pernah 2 tahun setengah pengurus asosiasi kembali. Ini sangat berat sebenarnya, termasuk pertanggungjawaban dana dan lain sebagainya. Nah, karena pada saat itu hiruk pikuknya luar biasa, sehingga takut terjadi perpecahan yang lebih besar, sehingga sudah pengurusnya. Nah, seperti itu. Tapi tolong komit untuk perusahaan, jangan dorong baik. Nah, seperti itu. Sehingga ada kesepakatan, banyak Pak Budi surat kesepakatan dari perusahaan itu, tidak ke bawah sama Pak Gede juga dari perusahaan juga. Kami dipilih termasuk dari Bau Bomba itu juga bendaharanya, dari BP Sekretaris. Nah, di tengah perjalanan asosiasi ini bergerak cuma kami berdua aja Pak, yang hadapi masyarakat, termasuk Ibu Kartini ini. Dijaga terus, dikejar terus saya oleh Ibu Kartini. Rasa nak cewek dia Pak, karena jandro kan. Cuman berkawannya ya kan. Nah, maksudnya setelah ada kesepakatan itu, ya janganlah kami ini sekedar didorong ke masyarakat ini. Kalau ngomong dari pemerintah juga waktu itu yang mengarahkan untuk dibuat perkumpulan ataupun asosiasi. Nah, atas dorongan Pak Dewa, kemudian Dinas Lingkungan Hidup dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Jadi yang satu lagi yang tadi mengenai kami tahu itu perusahaan mana yang berikan, cuman ya seperti apa dia memberikan kepada masyarakat berupa apa kami kurang paham, dan kami tahu juga itu perusahaan apa itu sudah 10 tahun bahkan itu kan beri kompensasi itu termasuk lagi luar biasa besar 200 juta lebih ya per bulan, betul. Sehingga kami juga tidak memaksakan itu perusahaan yang itu kan, kami persilakan. Nah, yang lain ini janganlah nanti sudah bikin kesepakatan pas kami tagih ini tidak keluar dananya seperti yang terjadi hari ini. Nah, sehingga kami ditagih masyarakat, karena masyarakat ini kemarin janjinya dengan kami Pak. Nah, itu kenapa hari ini kami di sini. Nah, jangan rusak karena 1 atau 2 perusahaan yang tidak bayar. Nah, itu akhirnya yang sudah bayar tidak bayar lagi, sudahlah apa yang tidak bayar tapi tidak kasih sanksi, ya kan? Akhirnya tidak bayar seperti yang hari ini Bukit Tunjuk tidak bayar, itu tidak bayar. Nah, kemudian yang telah dibayarkan alhamdulillah telah kami salurkan dan terbuka. Ya, sudah ada yang Pak Gede, silakan dulu studinya, yang sekedar selaku ketua, apa mengarahkan juga ke desa-desa mana yang harus kita dahulukan seperti itu. Karena kalau untuk merata bisa itu jauh panggang dari api Pak. Kita progresnya 3.000 rumah yang harus diberi santunan itu setiap pinggir jalan itu minimal. Artinya kalau 100.000 itu 300 juta untuk santunan ke masyarakat juga. Sedangkan yang mengelola itu cuma 30 juta, 40 juta. Untuk kami keliling mereka cukup lagi dana itu. Cuman ya itulah, aku masih bersabar berapa bulan ini. Nah, makanya hari ini pun aku ditagih sama Bu Kartini. Kemarin sudah kita ke Komisi 4 ya. Tolong tanya balik seperti apa. Biar jelas, jadi jangan aku yang disalahkan. Dan hari ini perusahaan juga berlindung di asosiasi loh. Kami sudah bayar sekali. Cuma kami yang dikejar. Mungkin itu yang izin pimpinan, saya merespon sedikit apa yang disampaikan oleh Pak.
Maksud saya begini, Pak Porozi ini kan di satu sisi menurut pandangan saya berdasarkan penjelasan tadi merepresentasikan masyarakat yang terdampak. Di sisi lain menurut saya perusahaan juga mendelegasikan untuk persoalan kompensasi ini dengan Pak Porozi selaku asosiasi. Cuma di sisi lain barangkali masih timbul ya tuntutan-tuntutan masyarakat di luar daripada apa yang menjadi tanggung jawab dari Pak Porozi. Nah ini kan perlu diluruskan. Mestinya artinya begini, kalau Pak Rozi ini betul-betul artinya diberikan mandat pada masyarakat yang terdampak itu, semestinya Pak Rozi ya, tidak ada lagi ya masyarakat itu baik secara kelompok maupun individu yang melakukan tuntutan-tuntutan ke pihak perusahaan, sehingga barangkali perusahaan ya bisa sepenuhnya ya artinya terkait pemberian kompensasi ini menyerahkan kepada asosiasi, ya kan? Nah ini kan kalau berdasarkan penjelasan tadi kan yang saya tangkap Pak Roji ya, anehnya di luar daripada asosiasi kan masih banyak masyarakat yang melakukan tuntutan secara individu maupun secara kelompok. Yang itu menurut pandangan saya mungkin saja menjadi keberatan dari pihak perusahaan. Kan begitu kan? Dia yang dibacakan oleh Pak Ari tadi, ya. Ada desa yang minta sebulan 50, ada 70, gitu kan? Tadi penjelasan dari Pak Henry tadi ada perusahaan yang memang secara langsung memberikan kompensasi ke masyarakat. Nah ini kan perlu diformulasikan Pak, ya kan? Perlu dibuat skema yang betul-betul ya baik sehingga apa yang menjadi keluhan masyarakat itu terakomodir ya, melalui asosiasi dan perusahaan juga betul-betul bisa menggunakan asosiasi ini untuk memenuhi kepentingan masyarakat terkait dengan kompensasi akibat dampak itu ya. Nah ini saja yang barangkali perlu kita rumuskan Pak. Kalau yang sifatnya permasalahan teknis tadi, saya kira menurut pandangan saya sudah clear Pak. Ya, satu dua ada yang mungkin membandel itu kan sifatnya kan kasus saja kan Pak gitu ya. Nah itu tidak lanjuti saja. Ya, yang seperti saya sampaikan di awal, kalau misalnya ada soal mobil nanti perhubungan buat surat resmi ke pihak perusahaan atau juga masyarakat bisa melakukan upaya langsung kepada aparat penegak hukum. Itu kan clear, ya kan, tidak ada masalah. Perusahaan tadi seperti saya sampaikan di awal, misalnya terkait dengan kesepakatan yang sudah kita lakukan kemarin, mereka sudah melakukan, ya, untuk mengurangi dampak hukum itu kan sudah ada upaya, gitu kan. Kalau yang saya tangkap di sini barangkali teman-teman sekalian, Pak Henry, Pak Ari ya, DLHP, lebih ke persoalan yang esensial ini bagaimana terkait kita menjalankan skema kompensasi ini, ya kan, sehingga kompensasi ini bisa ya pertama dilakukan secara baik, yang kedua tersalurkan secara baik gitu, sehingga tidak ada lagi mungkin kedua belah pihak yang merasa oh kami ya sudah menjalankan, kami sudah menerima. Kan itu saja tinggal lagi barangkali Pak Pimpinan. Kira-kira Pak Roji ya? Gitu. Komunikasi saja mungkin kan yang paling baik skemanya bagaimana gitu. Karena di sisi lain begini Pak Roji. Kalau misalnya perusahaan, ini kita kan bicara terbuka saja ya. Sudah menyerahkan sepenuhnya terkait dengan kompensasi ini kepada asosiasi. Tapi di sisi lain misalnya masyarakat masih di luar asosiasi melakukan tuntutan, kan perusahaan itu jadi bingung kan? Saya kira seperti itu kan? Benar bukan ini ya? Nah artinya kalau misalnya perusahaan sudah menjalankan kesepakatan melakukan kompensasi melalui pihak asosiasi, ya pasti perusahaan berpikir jangan ada lagi tuntutan di luar daripada itu. Kira-kira seperti itu kan? Intinya seperti itu. Nah, begitu juga sebaliknya. Kalau misalnya katakanlah asosiasi yang sudah diberikan delegasi untuk menyalurkan itu, ya jangan lagi ada masyarakat yang
berbicara di luar daripada asosiasi. Ya kan seperti itu kan, supaya clear. Nah, dia perlu ada penyamaan persepsi terkait dengan skema pelaksanaan kompensasi ini. Itu kalau menurut saya, Pak Ketua ya, mungkin yang harus kita bahas. Kalau yang lain-lain, saya kira ya sudah luar biasa kemajuannya, Pak Rojian dan kami DPR ya tentunya sebagai representasi rakyat pasti berpihak sebetulnya kepada kepentingan rakyat yang ada di situ. Tidak usah khawatir, tidak usah ragu, Bapak Ibu sekalian. Apa yang menjadi aspirasi keinginan rakyat di situ pasti akan kami sampaikan. Kami tidak akan berpihak pada perusahaan yang ketika misalnya kepentingan masyarakat yang tidak diakomodir. Kan? Persoalan sekarang ini kan kepentingan masyarakat ini sudah diakomodir, ya kan? Cuma mungkin teknisnya saja, ya kan? Ada yang mungkin membandel, ya kan? Dari sekian banyak perusahaan itu mungkin ada pertimbangan lain saya sampaikan tadi. Saya kira seperti itu, Pak Pimpinan. Terima kasih. Izin dulu Pak, izin. Jadi ada 3 tadi ya, jawab. Masih Pak Rusdi atas masukan yang kedua tadi terhadap menyikapi Ibu, berarti ini masih lagi silakan. Maaf ini Pak. Tadi jawab dari Pak Hendy. Ya memang kemarin kita ada kegiatan dari perusahaan menyekrap jalan. Tapi jangan sebaiknya harus ada setiap bulan. Nah, dikarenakan itu tuh cekrapan itu cuma dari Tanjung Jamu ke Desa Gedung Agung, arahan perbatasan kemarin. Itu kami juga, ini juga ada ini proposalnya Pak. Ada waktu kegiatan itu. Nah, kami sudah bikin kegiatan itu. Nah, bahkan ini ada foto-foto kami ngarungi debu itu. Nah, jadi kalau dia setiap bulan, masyarakat juga setuju karena kurang debu itu. Memang benar itu. Bukan masyarakat ini menuntut hanya uang, bukan Pak. Pinginnya kalau kami masyarakat ini tidak ada perusahaan, pinginnya. Gitu. Nah, kedua apa yang tadi menjelaskan bahwa kita bukan kompensasi saja memang masyarakat, harus ada kesehatan. Tapi kalau perusahaan 24 ada perusahaan itu di Kabupaten Lahad, cuma yang istilah ngasih kompensasi cuma 7 ataupun 10, itu akan mencukupkan untuk kita buat kesehatan, buat dana untuk kesehatan. Kalau masyarakat ini paling enak Pak, dikasihkan beras 5 kilo, satu rumah itu berkapa, sudah senang sebenarnya. Nah, tapi perusahaan ini seolah-olah tidak peduli adanya masyarakat. Pikirnya kami melihat senang, melihat kami menyapu hidup mereka itu. Itu yang masyarakat tidak senang. Nah, seharusnya ini juga Pak Rozi ini, saya memang yang nuntut. Dikarenakan memang perusahaan kemarin milik Pak Rozi untuk mengambil uang dari perusahaan itu untuk disalurkan ke desa-desa, ke Perantau Timur dan Barat. Nah, ini yang perusahaan itu tidak ada Pak, yang bayar itu cuma mungkin itu aja. Nah, jadi Pak Rozi selalu terkejar, wajar Pak Rozi yang terkejar. Saya juga terkejar oleh Perantau Timur. Nah, itu. Jadi kami minta tolong dengan perusahaan itu memang benar kalau memang ada kegiatan itu, walaupun tidak ada kompensasi, tidak masalah Pak bagi kami. Tapi pinginnya kami jangan sampai debu itu masuk rumah kami lagi. Saya selaku warga masyarakat Merapi Timur Pak. Di samping saya juga ketua untuk Merapi Timur. Nah, rumah saya benar-benar terdampak EBP, bomba itu. Nah, itu yang Pak Adi Asmaran itu. Itu rumah saya di depan keluar masuk seluruh mobil-mobil itu Tanjung Jamu dengan depan rumah saya Pak. Selama ini saya tidak tuntut masalah kompensasi. Nah, setelah ini Pak, ributnya warga ini, ya apa salahnya perusahaan itu kan sebenarnya itu. Nah, itu juga kami minta penyiraman. Karena ya memang kegiatan malam, tapi pas siang-siang itu, waktu pagi-pagi selesainya pengangkutan itu, debunya itu dibawa mobil yang lain-lain itu lain dampak, masuk ke rumah Pak, makan piring lagi, dah pacak lagi, dah bersih lagi. Nah basuh dulu yang dari lemari itu Pak. Nah itu, dan kompensasi itu Pak, kemana kita nak bikin untuk kesehatan, Pak Henry, sedangkan untuk yang sembako itu tadi lagi belum cukup Pak. Nah, walaupun dia penyalur sekadar 30 juta dalam perusahaan itu,
tersalurkan untuk seluruhnya. Dan mungkin masyarakat juga nyaman dibantu. Nah, tiap hari berikan sapu. Kami minta tolong kepada perusahaan itu tiap hari. Minta berikan sapu, minta berikan pel. Jadi tuntutan masyarakat banyak. Tapi kami ini, Pak, supaya dia redam, agak sedikit supaya jangan mengejolak. Saya juga capek, Pak. Adanya aksi demo itu aku ketua depannya, Pak. Dikarenakan aku memang korban di situ. Di samping aku ke masyarakat itu korban aku di situ. Sampai anakku sekarang diungsikan, Pak, bukan di situ lagi tempatnya. Ditambah debu tadi. Nah, kalau jantungan sudah banyak, Pak, paru-paru ini keluarga saya ada di rumah sakit sekarang. Masih gadis juga. Masih sekolah. Jantungan ditimbang cuma 30 kilo lagi. Umur 24 tahun. Nah, itu, Pak, korbannya gara-gara debu ini. Nah, jadi tolong perusahaan ini masyarakat redam. Nah, coba tolong dipertimbangkan. Jangan supaya Polda dari barat itu ke timur, gitu, Pak. Minta kompensasi masyarakat. Nah, itu, Pak. Kalau memang ada kegiatan seperti itu, tolong setiap bulan, kalau bisa setiap bulan itu harus diadakan untuk kebersihan. Nah, itu baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Kartini. Saya masih ingat saya itu pada saat pertama hari ketemu di SPBU. Bukan di video kan? Ilustrasi, tapi yang sama. Jadi apa yang disampaikan oleh ilustrasi malam itu sama disampaikan oleh Bu Kartini. Saya masih ingat teman-teman malam hari itu hadir Merapi, Kak Indria, kita semua, dan keluhan itu yang sama dan menyikapi tentang pulang ke masyarakat. Misalnya dari teman cukup kalau sudah cukup dari masyarakat cukup, saya akan menyimpulkan supaya nanti ada kelanjutan. Silakan dari Pak. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, Pak Pimpinan dan Pak Bupati. Tolong koreksi jika data saya salah. Bahwa mulai dari Manggul sampai dengan Tanjung Jambu itu ada 23 desa. Karena setelah saya sampaikan Manggul, karena yang paling hulu dari Lahat itu BMS, ngangkut batu bara nih, benar ya? Iya. Habis BMS tidak ada lagi. Jadi BMS itu ngangkut ke stasiun Sukocinto. Tapi tidak masuk ke Tanjung Jambu kalau saya. Sekarang masuk, Pak. Sekarang Tanjung Jambu angkatlah ke Tanjung Jambu. Jadi ada 23 desa dari arah Lahat menuju ke Morenin. Kemudian dari wilayah Morenin menuju ke Tanjung Jambu itu hanya satu, Morolawai Mai. Boy Bandung, Pak. Boy Bandung itu jadi desa Moro ya. Dulu itu bagian dari Morolawai ya, itu Morolawai. Oke, ada 2 desa. Jadi Lebay Bandung, Morolawai masuk Tanjung Jambu. Masuk Tanjung Jambu. Ada 2. Artinya kalau dijumlahkan 23, 25. Nah, saya harap siapapun nanti yang ditunjuk menjadi koordinator kompensasi dan sebagainya, munculkan dulu data per desa dari 25 ini yang berhak. Yang berhak ya. Yang di pinggir raya itu kalau belum ditunjuk kompensasi. Tapi yang benar-benar rumahnya di pinggir jalan itu dapatkan. Ada berapa ribu rumah. Ada berapa ratus rumah. Nah, kemudian ternyata debu ini terbang sampai ke rumah baris kedua. Tidak kali, kalau memang buktikan tadi ya. Kalau memang sampai ke rumah baris kedua, yang paling utama mungkin yang baris pertama. Nah, setelah dapat angka berapa ribu rumah atau berapa ratus rumah, kita munculkan satu rumah akan hijau apa? Kalau bukan hijau beras 5 kilo berarti beras. Kalau nak hijau 100 ribu kalikan dapat duitnya. Dapat beras, dapat duit, atau memang hanya beras atau duit lain. Yang kedua, karena ini menyangkut kesehatan, kalau bahasa keren itu ada extra fooding, agar mereka ini terpapar debu itu ada makanan yang bergizi yang bisa mengobati, yang buat mereka ini tahan dan kuat. Wencer kah, mentega, makan burger dan sebagainya. Nah itu dibuatkan programnya. Selain pembagian beras, pembagian duit, pembagian ekstra puding. Nah yang terakhir cek kesehatan dan pengobatan. Ya kan? Dia sakit tidak sakit, maka kamu diinjuk suplemen. Kamu diperiksa kesehatan.
setiap per 3 bulan kah? Per 6 bulan kah? Atau per bulan? Munculkan dananya berapa? Muncul AKG, angko untuk beras, angko untuk duitnya, angko untuk kesehatan, angko untuk ekstra budi. Misalnya ternyata dapatlah satu rumah itu harus dikeluarkan sebesar 300.000 atau 200.000. Kalikan, muncullah angka misalnya setengah miliar. Umpama ya, skemanya seperti ini Pak Ketua. Setengah miliar ini ada berapa perusahaan? 17. Hari ini belum tambah murid ini. Yang Lebay Bandung dengan Morawa ini beda dengan 17 yang kita bertemu kemarin Pak pimpinan, Bapak Ibu Ketua sekalian. Ini jadi begitu kamu demo itu, sama baik kamu tentok, keluarga kamu tidak makan, kamu tidak bergawi. Kita kan mungkin kira-kira, kan gitu kan dia ditentukan kayak gitu. Karena itu usulan, jadi kamu tahu persis. Kenapa itu selalu dibentukkan bentuk. Sekarang buatlah mekanisme yang bagus dan kami bersama Pak Gubernur sama DPR tentu memikirkan mau buat jalan. Kalau aku rencananya sebelah rel itu jalan Sikok menuju Jambu. Kemudian sebelah Lematang tidak nyebrang rel. Di sebelah Lematangnya dari mulai Kebur itu menuju ke Tanjung Jambu. Nah kemudian beberapa perusahaan yang ngangkut kereta api itu berhentilah nggak melalui ke aspal lagi, langsung mainlah ke stasiun buat jalan DPR, misalnya Baumas, kemudian BMP dan sebagainya. Tapi kan akan ada siwai. Begitu juga di Jakarta. Di Jakarta itu tidak perlu dengan Tanjung Jambu lagi, dia langsung masuk ke Sukocinto. Mudah-mudahan Pak pimpinan dengan itu datang kemarin itu perusahaan itu sudah merubah rencana kerjanya. Yang tadi lambat nggak buat siwai atau nggak buat kereta api, mulai berubah sekarang ini. Tapi perlu dipikirkan semasa kita masih menggunakan jalan aspal ini, harapan saya muncullah konstruksi angka, kemudian akan kita distribusikan. Nah ini mungkin perlu pertemuan lebih lanjut. Bapak pimpinan saya sarankan dengan melibatkan pemerintah Kabupaten Malang. Jadi siapapun yang akan dipercaya untuk mengelola, kalau muncul angka 1 miliar atau 1 miliar setiap bulannya itu yang akan didistribusikan ke masyarakat dengan bentuk-bentuk bantuan kompensasi apa yang akan didistribusikan ke masyarakat. Nah, memang tidak mudah, tapi saya meyakini Merapi Timur, Merapi Barat itu mudah sebenarnya mengajak untuk bersama-sama. Tapi memang niat baik perusahaan Lado, buktinya kemarin. Nah ini yang saya sepakati itu ikut ini. Kemarin itu dia berkebuk, scrap, nyiram dan sebagainya. Karena memang ada tuntutan dari kami, dari DPR ini yang menjelaskan langsung. Nah ini harus di skedul, dijadwalkan. Seminggu sekali atau sebulan sekali. Nah ini harus ada kontrol, siapa yang ditugaskannya. Kalau dia tidak, maka ada yang menegurnya, ada yang mengingatkan. Kalau harapannya sih yang ada di dusun-dusun itu lah Pak Ketua, Pak Camat, misalnya kan kepala desa atau Pak Bupati. Nah ini ada buktinya memang sederhananya debu itu diambil. Nah, kalau metodenya aku sudah sampaikan dengan perusahaan, itulah yang dijalankannya. Jangan nyapu-nyapu ganti ini capek nyapu-nyapu. Jadi itu satu ada memerintahkan mau nyapu-nyapu juga, cuman ngomong itu minggir aja baik, bukan buang ke debu. Nah ke depan atau kalau ada cara yang lain, misalnya dibagikan vakum cleaner ke tiap-tiap dusun misalnya, itu kan sedot-sedot di sini. Ini tidak ada. Kalau duitnya ada, bukan hal yang mustahil. Diinjur tugasnya, dibayar, pakai anggaran yang sudah disiapkan. Yang penting debu itu hilang. Maka kendaraan nanti dinas perhubungan pasti sudah menyiapkan strateginya. Terima kasih, saran saja Bapak pimpinan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Instruksi tambah sedikit Pak, tambah sedikit. Penjelasan dari Pak Edi, penambahan materi hari ini ada 25 desa, nanti sudah kita data dan mekanisme yang lain. Bapak Ibu karena hadir di sini Ibu Holda dan juga Ibu Meli. Bu Holda ini sama dengan Pak Devi dengan Pak Budi, beda lah. Bu Meli, kami silakan ada tambahan dari Bu Holda dulu dan juga Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati pimpinan Komisi 4, yang saya hormati keluarga kami yang jauh datang
Terima kasih banyak sudah hadir di sini. Barangkali untuk uji asosiasi ini untuk dua kali atau 3 kali. Mudah-mudahan menjadi silaturahmi. Insya Allah kedepannya kita akan memformulasikan tadi. Saya sangat sepakat untuk kebaikan kedepannya. Yang saya hormati Kepala Dinas SDM Dila Henry, itu dari lingkungan hidup ada, dari Disub juga ada lengkap. Jadi Bapak Ibu sekalian, khususnya Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dari Kabupaten Lahat, insya Allah apapun yang menjadi keluhan sekecil apapun tetap kita akomodir selaku anggota DPRD yang selalu pengen memang tepat bahwa pengaduan itu atau mengadunya ke kami, dan insya Allah ini juga akan selalu menjadi pemikiran. Terus terang Bapak Gubernur juga sangat merespon, dan beliau juga sangat senang apabila, karena hal ini akan tahu dari kita lebih tahu dulu di bottom up-nya dulu, di bawahnya dulu baru kita melaporkan ke atas. Jangan sampai tahu di atas dulu baru dilaporkan yang di bawah baru melapor. Nah, ini terima kasih banyak. Dan tadi sudah mohon maaf dan saya sudah tadi terlambat karena masih ada pertemuan dari Bapak sekalian. Jadi Pak Henry, terima kasih atas masukan-masukannya. Tetapi walaupun saya sudah terlambat dan saya senang, terutama untuk asosiasi Pak Ketua khususnya, barangkali memang perlu Pak kita mengkalkulasi dulu. Makanya waktu pertemuan pertama Ibu, saya sudah mengatakan bahwa apabila dari Dinas Lingkungan Hidup juga pengen AMDAL ini diberlakukan, apakah dengan kegiatan penambangan ini akan terjadi seluruh sekabupaten Lahat itu yang terdampak oleh sekalian. Nah itu pengen kita mengetahui juga, apakah 24 kecamatan atau berapa sekarang? 20 bukan kecamatan. 24. Nah, dan 24 kecamatan ini apakah terdampak semua dengan adanya, dengan adanya eksploitasi daripada penambangan batu bara ini? Nah, itu perlu dikaji. Ini dari Dinas Lingkungan Hidup sampai sejauh mana? Apakah penyebaran debu yang partikel-partikel kecil yang sampai merusak atau kesehatan manusia itu terdampak semua di Kabupaten Lahat itu sekabupaten Lahat, atau bisa terdampak hanya beberapa kecamatan saja. Nah, yang ini juga perlu dikompilasikan semua agar Bu terus terang saja nanti hari ini Ibu datang. Kalau nanti lain terdampak, datang lagi ke sini. Nah, tadi sangat sepakat bahwa ke depan itu pengen secara akumulasi. Barangkali kalau bisa semuanya. Nah, ini loh yang harus ditaati oleh perusahaan-perusahaan. Apabila tidak ditemukan, dilakukan segera mungkin, maka akan berdampak pada kesehatan manusia dan berujung kepada kematian. Nah, ini kami pengennya nanti mungkin melalui pimpinan Komisi 4 yang kami hormati, dan di sini juga ada hadir lingkungan hidup. Kami pengen mengkaji itu, pengen lihat kajian itu sampai sejauh mana. Apabila kemudian tadi dikaitkan juga dengan dinas kesehatan, karena implikasinya ke kesehatan juga. Kita semua akan, kalau apabila masyarakat itu terjangkit penyakit berarti dan kesehatan, maka kita lintas. Tadi juga sangat sepakat, kabupaten juga kita libatkan pemerintahan kabupaten bahwa mengetahui sudah sampai sejauh ini kita sudah merapatkan barisan. Ayolah bagaimana, karena begini Bapak sekalian, sumber daya alam juga kalau dikelola yang sebagus-bagusnya, insya Allah untuk masyarakat kita banyak-banyak. Tapi kalau kita menuntut ini saja, sementara perusahaan yang tutup, itu kan sama juga bahwa sekarang kita tidak menyalahkan siapa-siapa Pak Henry, kita mencari win-win solution. Ini Pak Henry, mencari win-win solution yang terbaik apa yang harus dilakukan oleh kita semua ini. Nah, itu satu Bapak sekalian. Yang selanjutnya lagi, karena untuk lingkungan hidup ini sudah ada perdanya Pak. Perdanya sudah ada, sudah lahir perda untuk di Provinsi Sumatera Selatan itu tentang pengelolaan lingkungan hidup. Nah, tidak berlari dari sana, maka ini semua akan terselamatkan Bapak sekalian. Nah, kita beruntung bahwa kita sudah ada yang namanya perda lingkungan hidup tuh, suka tidak suka dan wajib hukum
hukum yang harus ditaati ketika perda ini sudah lahir Bapak Ibu sekalian. Nah jadi Bapak Ibu sekalian ini sudah dilindungi oleh aturan-aturan. Nah tetapi aturan-aturan ini kan kita juga masyarakat juga ada aturan lain yang berimbang juga daripada aturan-aturan berlaku. Nah Pak Oji selaku asosiasi kami terima kasih banyak. Tadi sudah sepakat. Kemudian barangkali perlu juga Pak ini Pak pimpinan yang dilibatkan, karena mungkin di Kabupaten Pak Pilihan itu kan ada juga BUMD Tentang Mineral, itu mereka juga harus terlibat juga dalam bergandengan dengan asosiasi barangkali untuk untuk bagaimana bisa ini semua bisa berjalan. Jadi salah satu untuk peningkatan ekonomi kerakyatan ini bagaimana kesehatan masyarakat dari sisi pertambangan juga bisa jalan. Transportir juga Bapak sekalian, karena antara penambang sama transportir itu kan beda lagi perusahaannya. Sementara yang banyak menggunakan jalan ini transportir. Nah ini sementara yang bagian tambang bisa penambangan itu juga perlu. Nah inilah perlunya kita saling koordinasi, dan terima kasih banyak ini sudah hadir di sini, sudah melengkapi nanti pimpinan barangkali sudah bisa menyatukan kesimpulan bahwa salah satu pimpinan yang kami pengen mintakan itu salah satu kajian juga dari lingkungan hidup itu berapa besar dampak sekabupaten Lahat itu, karena seberang antara Muara Enim ke Ahad sedikit sekali jaraknya itu juga ada proses pertambangan batubara. Nah itu juga barangkali apalagi di Muara ini ya ini kan yang antara Muara Enim ke bisa dari tuntas itu bisa ke dalamnya tuh. Nah itu agak ya karena Ayub juga ada perusahaan tapi punya adik, tetapi bukan di situ, di Pama, di dalam di PTBA itulah. Barangkali terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih mudah pertama penjelasan yang jelas. Kami menambahkan ini online yang kita terima. Tadi kan Ibu Kartini menyampaikan ada aksi demo di DPD Lahat. Ada pernyataan dari anggota DPD Lahat itu Pak Edward Alamsyah yang menyatakan bahwa dalam waktu dekat mereka akan mengagendakan semua juga di DPD Lahat dengan seluruh perusahaan dan juga pemerintah. Yang kedua, ada yang ini dari Muhammad tadi. Kita juga mempertanyakan kalau yang sudah dibentuk, tolong dijelaskan apa fungsinya dan apa jadi tadi kan sudah disampaikan Pak Oji ini masukan dari kawan-kawan $2-3 juta untuk dipakai semuanya aman. Bahwa dalam kompensasi ini kita harus transparan jelas. Mekanisme baik itu keinginan masyarakat yang nanti itu kita pertemukan, masyarakat masih juga belum ada kesepakatan. Ada 25 desa di Merapi Barat dan Merapi Timur tersebut, pasti kami akan melibatkan pemerintah yang diperlukan koordinasi supaya ini menjadi jelas. Hari ini demo di penyampaian ini hari ini online. Mak-mak di Lahat ini kita kompensasi ke perusahaan tambang batubara setiap hari hisap debu di online di Babe. Jadi hampir sama yang disampaikan oleh kita semua. Kompensasi akan kita perjelas dengan perusahaan tersebut. Mungkin kita jadwalkan kembali mengundang perusahaan yang ada di Lahat dengan melibatkan pemerintah Kabupaten Lahat dengan DPD Lahat. Jangan nanti DPD Lahat mengundang, kita mengundang juga. Supaya ada kejelasan, kami akan koordinasi dengan DPD Lahat atau mereka yang mengundang atau kami yang mengundang. Supaya dua kali. Ya. Nah, kalau kami mengundang, nanti akan kami sertakan pemerintah Kabupaten Lahat dengan DPD Lahat, mewakili pemerintah Lahat, termasuk juga dengan perusahaan yang ada di Lahat juga yang mewakili masyarakat pada hari ini kita undang. Karena tujuannya hampir sama
tentang kompensasi tentang kesehatan, yang ini tidak ada kompensasi, tetapi ada kelanjutan bahwa ada jaminan dari perusahaan bahwa misalkan tolong kesehatan ini dijaga oleh perusahaan. Juga tentang lingkungan. Tidak hanya lingkungan itu tadi disampaikan oleh Pak Henry, juga Pak Ari, Pak Henry, kita semua juga menyampaikan. Tidak hanya sesaat. Ya, pada saat ada DPRD turun, baru mereka membicarakan tentang korupsi. Tidak seperti itu. Bahwa kelanjutan yang diharapkan oleh kita semua. Bapak, ada disampaikan? Iya. Apa sama? Lain, Pak. Sama cukup kita, Pak? Lain, Pak. Nah, silakan. Lain. Terima kasih pimpinan. Yang pertama saya menyampaikan tentang sosial, Pak. Alangkah naibnya ibu-ibu yang mengandung kita jadi penyapu debu di pinggir jalan, Pak. Sebulan digaji 3 juta dibagi orang banyak. Alangkah naibnya kita yang masih diberi kesempatan hidup ini, Pak. Ibu-ibu loh, Pak, yang jelas menghisap debu dibagi orang banyak 3 juta. Kalau dibagi 10 saja berarti 300 sebulan. Mungkin lebih itu dari 10. Itu yang pertama. Kompensasi juga namanya. Di luar kompensasi Apa maksud yang 10 juta kompensasi? Lain, Pak. Lain itu di perusahaan langsung, Pak. Perusahaan langsung itu, Pak. Lain lagi. Itu SDM. Itu perusahaan lain. Iya. Nah, yang seterusnya, Pak, ini bidang SDM juga, Pak. Pak Kadis SDM benar ada di sini. Yang pertama, adanya perusahaan batu bara ini, Pak. Saya ini laporan langsung, Pak. Adanya perusahaan batu bara ini bukan lagi pencemaran lingkungan, Pak. Merusak lingkungan. Saya contohkan ada Bomba Group ini, Pak. Langsung saya 3 perusahaan di Desa Perangai. Jadi dengan rumah penduduk itu, Pak, sudah hampir tidak ada batasnya. Bahkan ada yang dibebaskan rumah itu pergi dari desa itu. Itu ada, Pak. Mohon nanti DPRD untuk turun. Ini bukan lagi pencemaran, Pak Kadis SDM. Merusak, Pak. Ada pidananya jelas, Bapak lebih tahu. Mohon kita sama-sama membenari Provinsi Sumatera Selatan ini. Yang dikebur juga, Pak, sama tidak ada batas. Di Bedong Agung sudah sama. Jadi hampir semua merusak lingkungan. Itu yang khusus untuk SDM. Kemudian untuk Dinas Perhubungan, kita kalau tidak salah itu ada undang-undang tentang angkutan jalan tipe B atau tipe A. Jumlah kan ada di pinggir jalan itu tipe B hanya maksimal 8 ton, Pak, di sub. Yang terjadi di Kabupaten Lahat itu berapa, Pak pimpinan? 40 ton bersih angkutan. Nah, ini gimana ini? Di mana salahnya? Jadi saya laporan kepala DPRD Provinsi Sumatera Selatan karena wewenang tentang batu bara ini kembali ke Provinsi Sumatera Selatan. Itu pusat. Ya, oke lah. Oke lah, Pak. Oke lah. Siap kami menyampaikan itu, Pak. Siap. Nah, kemudian untuk selanjutnya, Pak, agar berkeadilan perusahaan ini, kalau masalah fakta hukum itu tidak ada yang benarnya, Pak. Jangankan peraturan undang-undang, peraturan gubernur saja sudah dikangkangi oleh perusahaan ini. Jadi intinya kami tidak mengutik-utik tentang aturan. Yang penting ada take and give-nya. Jeme luar jajah ekonomi tapi berbagi dengan masyarakat yang dijajah. Kira-kira mak itu. Jadi mohon untuk kompensasi debu itu, Pak pimpinan, jangan per 10 juta ataupun 20 juta apa tadi yang diajukan 50 juta per desa. Pakailah sistem keadilan. Pakai tonase output input yang keluar batu bara per perusahaan. Apakah 1.000, apakah 2.000 dan selanjutnya. Itu yang lebih tepat, Pak. Kalau dia tidak mengeluarkan batu bara berarti tidak bayarnya, Pak. Itu yang saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Dengan Pak apa tadi? Pak Saryono Anwar, Pak. Pak Saryono Anwar. Saryono Anwar. Terima kasih, Pak. Saryono masukan yang baik kita semua. Tambahan tentang eksploitasi untuk bara di daerah juga kejadian yang ada di daerah tersebut. Sebelum saya menutup, saya ingin mempertanyakan, masih ada? Cukup? Dari teman-teman? Dari DPRD? Satu lagi. Silakan. Tambah, Pak. Itu kenapa ada surat musyawarah kesepakatan ini? Ini kami, Pak, yang bikin kesepakatan ini.
karena khawatir takut muncul yang kata Bapak tadi, emak-emak tadi. Nah sekarang munculnya, kenapa? Karena terlambatnya perusahaan itu memberikan kompensasi, sehingga masyarakat itu ada asumsi tidak percaya, apa lagi sampah ya belum. Nah sehingga dia bergerak deh. Nah itu, makanya kemarin saya beserta juga mengumpulkan ataupun mengundang seluruh kepala desa di Merapi Barat, dan alhamdulillah banyak yang hadir, cuma beberapa saja yang tidak hadir. Ditanya kepala desanya, karena memang pintu yang punya legalitas di desa itu ya kepala desa sebetulnya. Nah maka kami tanya, berapa nih yang pasnya Pak Kades ini untuk kompensasinya? Maka dijawab oleh Ketua Forum Merapi Barat 70, Ketua Forum Merapi Timur 50. Soal pemberian kompensasi nyata lewat mana, ya nanti diinikan lagi seperti itu. Nah itu makanya itu namanya. Terima kasih Pak Wazir. Ini kita sudah menerima, tapi ya kabur. Kalau kayak ini fotokopiannya yang asli ini Pak, cacat itu terima. Bapak Ibu yang hormati, setelah kita mendengar dari masyarakat, dari anggota DPRD Komisi 4 juga teman-teman dari Dinas SDM dan Perhubungan juga DLAP, kami mencoba untuk menyimpulkan terhadap apa kita pada hari ini. Yang pertama, perlu adanya untuk Komisi 4 itu mengundang kembali stakeholder yang ada di Merapi, di Lahat, Kota Lahat, yang berkaitan dengan batubara. Pertama itu perlu dicatat di notulen, yaitu pertama pemerintah daerah Kabupaten Lahat, yang kedua DPRD Kabupaten Lahat Komisi 2, Komisi 1 ya, Komisi 3 Pak. Komisi 3. Yang tiga itu perusahaan yang ada di Lahat, baik itu di Merapi Barat maupun di Merapi Timur. Ini sudah ada data nama tersebut, kita udah kembali. Termasuk Tanjung Pak. Tanjung ini, ya, nanti kami tambahkan ini. Yang kedua, terhadap kompensasi tersebut, kami harus mendapat satu kejelasan. Jangan nanti simpang siur. Ada 25 desa yang ada di daerah tersebut, dan ini sudah dijelaskan oleh kita semua. Kita dapat penjelasan bahwa untuk perusahaan tersebut memberikan kompensasi terhadap 25 desa. Nah ini harus seragam. Ya, mekanisme yang harus kita dapatkan pada saat penyaluran kompensasi tersebut, nanti ada pemerintah daerah, DPRD, Lahat, yang menjadi mereka adalah wakil pemerintah daerah tersebut. Kita berharap bahwa nanti yang disampaikan oleh kawan-kawan dari masyarakat Merapi ini dapat kita akomodir, mengundang stakeholder yang ada pada rapat selanjutnya. Kita berharap juga Dinas SDM, juga Dinas Perhubungan bersama teman-teman dari DLAP terhadap yang langsung secara teknis sambil jalan. Ya. Kita sudah berjalan Pak Dinas. Kita berterima kasih dalam hal SDM, kawan-kawan dari Dinas Perhubungan sudah jalan di desa ini. Baik mereka secara teknis dalam hal batubara di daerah Lahat. Karena ini kita sampaikan Pak, bahwa kewenangannya kewenangan pusat, tetapi kami mempunyai kewajiban tanggung jawab karena ini adalah wilayah Sulawesi Selatan. Kami mewakili daerah selatan, minta dia kami Pak. Walaupun izin terbitkan itu ada izin pusat mereka, itu di pusat diberikan. Nah ini tolong disampaikan DPRD untuk menjadi catatan agar rapat selanjutnya kami tentukan nanti Pak, koordinasi dengan pimpinan DPRD dengan pimpinan komisi, kapan ada rapat selanjutnya di DPRD Sulawesi Selatan. Dengan kami tidak mengurai lagi apa yang disampaikan, tetapi sudah kami menyimpulkan inti dari bahwa Pak Harin hadir menyampaikan aspirasinya untuk lanjutan pada rapat berikutnya.
Mudah-mudahan Pak, rapat selanjutnya kita mendapat terang terhadap penyelesaian. Walaupun nak puasnya, tapi puas Pak. Kalau 3.000 masyarakat itu nak puasnya terbaca, tapi minimal. Tidak, kita memperkecil dari apa yang saya pernah Bapak Ibu sekalian. Bertahap mungkin kita sampaikan, ya, kalau nak balik telapak tangan sekali tidak mungkin. Tetapi yakinlah bahwa kita bersama-sama kawan provinsi akan mengakomodir apa yang disampaikan Bapak Ibu sekalian. Mungkin ini yang perlu kami sampaikan. Cukup kita atas segala perhatian dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Kami sampaikan mohon maaf pada hal-hal yang berkenan kami selaku pendengar pada hari ini. Marilah kita tutup rapat pada hari ini yang melepaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.